Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali mengulang-ulang materi yang telah lalu. Kedua kalinya tidak lupa salawat beriringan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sang revolution terbaik sepanjang masa, sang pembawa perubahan, yang mana dulunya kita merupakan orang yang jahil, sehingga pada saat ini kita telah masuk pada zaman yang penuh dengan terang benderangnya agama Islam. Dan ketiga kalinya tidak lupa saya mengaturkan rasa hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Pak Arif Adi Purwoko, dan kawan-kawan yang saya banggakan, kawan-kawan kelas 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Selanjutnya, mungkin seolah kurang etis jikalau saya sebagai pembicara belum memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diki, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini sesuai dengan tema, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara difabel atau disabilitas. Di sini yang akan saya ambil adalah hukum yang berkaitan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Lalu sebelum kita masuk pada hukum, hak-hak dan kewajiban tersebut, tentu kita sudah mengetahui bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat kedudukan yang sama di muka bumi ini, baik yang terlahir sempurna maupun yang dalam kondisi difabel atau disabilitas. Tentu ketidaksamaan itu tidak boleh kita jadikan sebagai penghalang sehingga menyebabkan hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas. Namun sayang seribu sayang, kenyataan yang terjadi saat ini, penyandang disabilitas seringkali dipandang kelompok nomor 1, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3, kelompok nomor 4, bahkan kelompok nomor 5. Padahal sudah jelas bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, makhluk ciptaan Tuhan, begitu, makhluk yang paling mulia. Maka dari itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban, di sini kita sama-sama mempunyai hak dan mempunyai kewajiban.
Maka apabila hak-hak dan kewajiban tersebut dibedakan antara yang terlahir sempurna maupun kawan-kawan yang mempunyai disabilitas, itu dipandang berbeda, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial begitu. Apalagi terlebih lagi dalam masalah hukum begitu. Untuk kita tahu bahwa negara kita merupakan negara hukum. Sudah jelas bahwa dalam segi hukum berarti negara juga melindungi hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 nomor 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana juga ada yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Artinya dalam segi ini, dalam segi kemerdekaan yang saya ketahui atau yang saya tanggapi dari naskah tersebut, dari tulisan tersebut, dari undang-undang tersebut, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Berarti semua orang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, terlebih lagi para penyandang disabilitas. Merdeka dalam segi berpendapat, menyampaikan pendapat, merdeka dalam segi pendidikan, merdeka dalam segi hukum begitu. Merdeka dalam segi sosial begitu. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak-haknya begitu, sebagai warga negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum begitu. Di sini ada beberapa hak dan ada beberapa kewajiban yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia begitu. Yang pertama, hak untuk hidup. Ada juga hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Hak untuk pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan begitu. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara, bukan hanya penyandang disabilitas, bukan hanya kita yang terlahir sempurna, akan tetapi juga bagi para penyandang disabilitas ada kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, kewajiban untuk membela negara. Kewajiban untuk membela negara. Artinya dalam kewajiban ini tidak hanya yang terlahir normal saja wajib untuk membela negara, akan tetapi juga para penyandang disabilitas, sebagaimana seperti mengikuti mata kuliah kewarganegaraan, ikut serta dalam upacara bendera, menjadi TNI atau Polri, ikut serta dalam Olimpiade dunia, dan masih banyak lagi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban tunduk pada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, kewajiban membayar pajak, dan hakikat menjadi warga negara, dan kewajiban menjadi warga negara. Di sini udah banyak lah, pokoknya udah beberapa hak-hak dan kewajiban yang saya sampaikan tadi begitu. Jadi di sini sudah jelas bahwa itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya tidak boleh ada perbedaan, ketimpangan, terlebih lagi dalam masalah hukum. Baik itu
yang terlahir sempurna maupun kawan-kawan yang difabel harus disesuaikan, harus disamakan hukum, harus diselaraskan, disamakan begitu. Tidak boleh ada perbedaan. Sekalipun dia pemimpin tertinggi begitu, melakukan hukum, melakukan pelanggaran, artinya juga harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Tentu saya menyadari banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya dalam berucap tadi, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi, karena saya juga membutuhkan koreksi dari kawan-kawan untuk lebih meningkatkan lagi daya pendidikan saya, sehingga bisa untuk sesuai dengan apa yang harusnya disampaikan begitu. Mungkin saya menyadari banyak sekali kekurangannya. Saya juga mohon untuk memberikan kritikan dan saran yang kiranya membangun saya begitu. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.